Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Fajar Tresna Utama MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir 1 dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tafsir 1. Pada tugas kali ini saya akan membahas tafsir surat Yusuf dari ayat 1 sampai ayat 6. Dan di sini saya mengambil sumber dari tafsir Jalalain. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan ayat, kemudian artinya, dan kemudian tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang artinya Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Nah, menurut tafsir Jalalain, Alif lam ra ini hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kemudian tilka. Tilka ini artinya ini. Nah, maksudnya itu ayat-ayat ini. Ayatul kitabi artinya adalah ayat-ayat kitab. Maksudnya yakni Al-Quran. Idhofat di sini mengandung makna min, artinya bagian dari Al-Quran. Kemudian bil mubin artinya yang jelas. Maksudnya itu yang membedakan perkara hak dari perkara yang batil. Kemudian ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kemudian maksud dari artinya tafsir Jalalain maksudnya itu dengan memakai bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkannya dengan memakai bahasa Arab. Kemudian la'allakum. Kemudian ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya itu maksudnya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. La'allakum agar kalian, maksudnya itu hai penduduk Mekah. Ta'qilun memahaminya, maksudnya itu memahami makna-maknanya. Kemudian ayat yang ketiga, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna. Itu maksudnya kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan, melalui apa yang kami wahyukan. Ilaika hadzal Qur'an wa inna
Nah, itu maksudnya Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya. Lafaz in merupakan tahlif dari lafaz inna. Kemudian kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, itu maksudnya kami sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kemudian ayat yang keempat, idza qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, idh qala Yusufu li abihi. Nah, itu maksudnya ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, ya abati, wahai ayahku. Dibaca kasroh, yaitu abati, untuk menunjukkan adanya ya idofat yang tidak disebutkan. Sedangkan bila dibaca fathah, ya abata, maka menunjukkan adanya huruf alif yang tidak disebutkan, yaitu abata. Kemudian alif ditukar dengan ya. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat. Maksudnya itu di dalam tidurku, yakni bermimpi. Kemudian ahada asyara kaykaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum, 11 buah bintang dan matahari serta bulan kulihat semuanya. Lafaz ra'aituhum berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafaz ra'aitu di muka tadi. Li sajidin, sujud kepadaku. Lafaz sajidin adalah bentuk jamak yang i'rabnya itu memakai ya dan nun karena menggambarkan keadaan sujud. Hal ini merupakan ciri khas makhluk yang berakal. Kemudian yang kelima, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, maksudnya itu mereka pasti akan membuat tipu muslihat guna membinasakanmu karena terdorong oleh rasa dengki mereka kepadamu. Tentu mereka menakwilkan impianmu itu, bahwa bintang-bintang itu adalah mereka sendiri dan matahari itu adalah ibunya. Matahari itu adalah ibumu, sedangkan bulan adalah ayahmu. Kemudian inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maksudnya itu, setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia.
Kemudian yang terakhir, yakni ayat yang ke-6 yang berbunyi, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim, yang artinya, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wa kadzalika, dan demikianlah, maksudnya itu seperti apa yang kamu lihat dalam mimpimu itu. Kemudian yajtabika, telah memilih kamu, maksudnya telah mengangkatmu. Rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi, Tuhanmu dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, maksudnya itu makna mimpi. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan disempurnakannya kepadamu nikmatnya, yaitu kenabian. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yakub, yakni anak-anaknya. Kemudian kama atammaha, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya, yaitu nikmat kenabian. Selanjutnya, ala abawaka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alim, kepada kedua orang tuamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui tentang makhluknya, Hakim, lagi Maha Bijaksana. Maksudnya itu di dalam memperlakukan mereka Maha Bijaksana. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir Quran Surah Yusuf ayat 1-6 dengan menggunakan sumber referensi dari tafsir Jalalain. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.